Aku kira rumah tangga kami sempurna. Hingga suatu malam, aku memergoki mobil suamiku terparkir di depan rumah janda tetangga. Saat itu aku tahu, semua yang kubangun selama ini bisa hancur dalam sekejap. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jika mereka berani merobohkan duniaku, maka aku akan memastikan mereka jatuh lebih keras. Namaku Zaskia. Usia 32 tahun, ibu dari satu anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Ardan, dan istri dari seorang pria bernama Wisnu. Kami tinggal di sebuah komplek perumahan sederhana di pinggiran Bekasi. Hidup kami tidak bisa dibilang mewah, tapi juga tidak serba kekurangan. Aku mengajar sebagai guru honorer di SD dekat rumah, sementara Wisnu bekerja di sebuah perusahaan distribusi sembako. Gajinya lumayan, cukup untuk cicilan rumah, sekolah anak, dan kebutuhan harian. Selama bertahun-tahun pernikahan kami, aku selalu merasa rumah tangga kami stabil. Wisnu memang bukan tipe suami romantis yang sering membawakan bunga atau hadiah, tapi ia bertanggung jawab. Pagi-pagi ia berangkat kerja, sore pulang dengan wajah lelah, lalu kami makan malam bersama. Itu rutinitas yang membuatku merasa aman, setidaknya dulu. Belakangan, sesuatu mulai berubah. Wisnu semakin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Katanya, perusahaan sedang banyak pesanan, gudang harus dijaga, laporan harus dibereskan. Aku ingin percaya, sungguh. Tapi hati kecilku selalu berbisik, ada yang janggal. Perubahannya bukan hanya soal jam pulang. Ia kini lebih sering memegang ponselnya, mengetik sambil tersenyum kecil. Kalau aku lewat, ia buru-buru mengunci layar. Padahal dulu, aku bebas meminjam ponselnya kapan saja. Pernah suatu malam, aku terbangun karena haus. Saat melintas ruang tamu, kulihat Wisnu duduk dengan lampu temaram, menatap layar ponsel. Senyum samar terbit di wajahnya, bukan senyum basa-basi, tapi senyum hangat yang membuat dadaku tercekat. Itu bukan senyum untuk istrinya. Aku mencoba mengabaikan, tapi sulit. Apalagi sejak ada penghuni baru di komplek kami, Bella. Seorang janda cantik yang katanya baru ditinggal suaminya setahun lalu. Usianya sebaya denganku, tapi wajahnya terawat. Kulitnya putih mulus, selalu wangi setiap lewat, rambut panjangnya bergelombang seperti artis sinetron. Rumahnya persis di seberang jalan, jadi aku hampir setiap hari melihatnya. Awalnya aku berusaha bersikap ramah. Aku tahu rasanya jadi pendatang baru. Tapi entah kenapa, ada perasaan tidak nyaman setiap kali melihat Bella. Terlebih ketika suatu sore, aku memergoki Wisnu berdiri di halaman, ngobrol santai dengannya. Dari jauh, aku bisa lihat mereka tertawa, terlalu akrab untuk ukuran tetangga baru. Sejak hari itu, kecurigaanku makin kuat. Tetangga lain pun mulai berbisik-bisik. Lihat deh, Wisnu makin sering pulang malam. Jangan-jangan, bisik salah satu ibu di warung. Aku pura-pura tidak dengar, meski jantungku berdegup kencang. Dan gosip itu benar-benar menyeruak ketika Ibu Minah, tetangga paling cerewet, menghampiriku. Kia, kamu jangan marah ya, tapi aku sering lihat Wisnu mampir ke rumahnya si Bella sore-sore. Katanya sih nitip barang, tapi kok sering banget. Aku hanya tersenyum hambar, menelan ludah yang terasa pahit. Dalam hati aku ingin berteriak, ingin menyangkal. Tapi kata-kata Ibu Minah menancap dalam pikiranku. Aku tahu dia tukang gosip, tapi anehnya, instingku berkata kali ini dia tidak berlebihan. Malam itu, aku menunggu Wisnu pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11, tapi ia belum juga datang. Ketika akhirnya mobilnya masuk garasi, aku pura-pura tidur. Dari balik selimut, aku mencium bau parfum asing, bukan aroma sabun mandi Wisnu. Hidungku semakin yakin, itu aroma yang sering tercium ketika Bella lewat depan rumah. Aku terpejam rapat, menahan perih. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku. Apa benar Wisnu hanya lembur? Atau ia sedang bersama orang lain? Kenapa hatiku terasa sesak setiap kali wajah Bella terlintas? Sejak saat itu, tidurku tak pernah nyenyak lagi. Aku bangun dengan rasa gelisah,
makan dengan perasaan hambar, dan menunggu kepulangan Wisnu dengan hati penuh tanda tanya. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus menemukan jawabannya sendiri. Hari itu, suasana komplek terasa seperti biasa. Anak-anak berlarian di jalan, suara azan zuhur berkumandang dari musola, dan ibu-ibu duduk bergerombol di warung depan, sibuk membicarakan entah siapa. Aku mencoba mengabaikan, tapi entah kenapa aku selalu merasa seolah-olah mata mereka menatapku dengan penuh arti. Sejak kabar kedekatan Wisnu dan Bella beredar, aku merasa jadi bahan omongan. Aku memang belum mendengar langsung semua gosipnya, tapi getarannya terasa. Tatapan iba, senyum miring, bisik-bisik yang terhenti ketika aku lewat. Rasanya aku berada di tengah panggung tanpa tahu naskah drama apa yang sedang dimainkan. Aku berusaha tetap tenang. Aku masih ingin percaya pada suamiku. Tapi hatiku sudah rapuh, dan gosip hanya membuatnya makin retak. Sore itu, aku sedang menjemur pakaian ketika Ibu Minah datang menghampiri. Dia membawa piring berisi pisang goreng. Wajahnya tampak ramah, tapi aku tahu di balik senyum itu, selalu ada kabar yang ingin ia sampaikan. Kia, lagi nyuci ya? Nih, aku bawain pisang goreng. Masih hangat, katanya. Aku menerima dengan senyum tipis. Wah, terima kasih, Bu. Repot-repot aja. Ibu Minah tidak langsung pulang. Dia menaruh piring di kursi teras, lalu duduk di sebelahku. Aku bisa menebak, sebentar lagi akan ada cerita yang membuat jantungku tidak karuan. Kiap, kamu jangan tersinggung ya. Aku cuma kasihan sama kamu. Tapi aku sering banget lihat Wisnu keluar dari rumahnya si Bella sore-sore. Tanganku refleks berhenti memeras pakaian. Maksud ibu, tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Ya itu. Katanya sih, nitip barang, kadang nebeng wifi, entah apalah alasannya. Tapi masa sering banget? 2 hari lalu aku lihat sendiri, Wisnu keluar bawa plastik makanan. Kayaknya dia mampir habis belanja. Dadaku bergetar. Jadi benar. Wisnu sering ke rumah Bella, bukan cuma gosip kosong. Aku mencoba menelan ludah, tapi kerongkonganku terasa kering. Aku tahu, Ibu Minah suka melebih-lebihkan cerita. Tapi detailnya kali ini terlalu jelas. Plastik makanan? Nebeng wifi? Itu bukan hal yang wajar dilakukan pria beristri dengan janda tetangga. Ah, mungkin cuma kebetulan, Bu. Aku mencoba menutupi rasa kalut. Ibu Minah menepuk pahaku lembut. Kia, aku ngerti kamu pasti nggak mau mikir yang jelek-jelek. Tapi kamu hati-hati ya. Bella itu cantik. Janda pula. Banyak suami orang bisa hilaf kalau terlalu sering dekat. Kalimat terakhir itu menancap dalam-dalam di dadaku. Aku tidak suka mendengarnya, tapi aku tidak bisa membantah. Sejak Bella pindah, memang aura di sekitar rumah ini berubah. Malamnya, ketika Wisnu pulang, aku memperhatikan gerak-geriknya. Ia membawa bungkusan plastik berisi makanan. Katanya, buat Ardan, tadi ada sisa dari kantor. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku berkata lain, mungkinkah makanan itu bukan dari kantor, melainkan dari Bella? Aku semakin sulit tidur. Setiap kali menutup mata, wajah Bella muncul. Bibirnya yang selalu berlipstik merah, tawanya yang renyah, dan tatapan penuh percaya diri. Bagaimana jika benar Wisnu terpikat olehnya? Aku membayangkan Wisnu duduk di ruang tamu rumah Bella, tertawa bersama, mungkin bahkan lebih dari itu. Aku benci diriku sendiri karena imajinasi itu terasa nyata. Sejak itu, aku mulai membuat keputusan. Aku tidak bisa hanya menunggu gosip berkembang. Aku harus tahu kebenarannya dengan mataku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku sengaja pura-pura berkunjung ke rumah Ibu Minah sore hari. Dari terasnya, aku bisa mengintip sedikit ke arah rumah Bella. Dan benar saja, mobil Wisnu terparkir di depan rumah itu. Jantungku berdegup kencang. Aku hampir berlari menghampiri, tapi kutahan. Belum saatnya. Aku butuh bukti lebih. Aku hanya berdiri diam, pura-pura ngobrol dengan Ibu Minah, sementara mataku tak lepas dari pintu rumah Bella.
Aku menunggu dengan perasaan campur aduk, takut, marah, tapi juga penasaran. Itulah pertama kali aku menyadari, hidupku tidak lagi berjalan normal. Aku telah masuk ke dalam lingkaran rahasia yang harus kupecahkan. Sejak sore itu, ketika aku melihat mobil Wisnu terparkir di depan rumah Bella, pikiranku tak pernah tenang lagi. Aku merasa seakan-akan semua yang dulu ku kenal dari suamiku kini berubah jadi teka-teki. Ia masih memanggilku dengan panggilan mesra, masih sesekali membelai kepala Ardan, tapi ada sesuatu yang dingin di matanya. Sesuatu yang bukan lagi milikku. Aku mulai menyusun rencana. Jika aku terus-menerus hanya mengandalkan gosip, aku tidak akan pernah benar-benar tahu. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Maka, malam itu, aku memberanikan diri mengikuti Wisnu. Sekitar pukul 8, Wisnu pamit dengan alasan yang sama, lembur. Katanya, ada laporan yang harus diselesaikan di gudang. Aku mengangguk seolah percaya, tapi begitu mobilnya melaju, aku cepat-cepat menitipkan Ardan ke rumah Ibu Minah. Bu, tolong jagain Ardan sebentar, saya ada perlu, kataku, berusaha terdengar tenang. Ibu Minah hanya mengangguk, meski matanya seperti tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Aku mengikuti Wisnu dengan sepeda motor tua peninggalan ayahku. Jaraknya cukup untuk tidak terlihat, tapi cukup dekat agar aku tidak kehilangan jejak. Jalanan malam itu sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Jantungku berdegup lebih kencang daripada suara mesin motorku. Setelah sekitar 15 menit, Wisnu tidak belok ke arah kantor seperti biasanya. Ia justru menuju jalan kecil di dekat perumahan kami. Aku menahan napas saat melihat mobilnya berhenti, tepat di depan rumah Bella. Tanganku gemetar di setang motor. Aku parkir agak jauh, bersembunyi di balik pohon. Dari situ, aku bisa melihat jelas, Wisnu turun dengan wajah santai, membawa plastik hitam. Ia mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, Bella muncul. Ia tersenyum, senyum yang manis tapi bagiku lebih mirip belati yang menusuk. Wisnu masuk ke dalam, pintu tertutup rapat. Dunia seakan runtuh seketika. Aku berdiri lama dalam kegelapan, menatap rumah itu. Lampu ruang tamunya menyala. Dari jendela tirai tipis, aku bisa melihat dua bayangan duduk berhadap-hadapan. Sesekali bayangan itu bergerak, seakan sedang tertawa. Tubuhku bergetar. Rasanya aku ingin menghampiri, mengetuk pintu, dan berteriak di depan mereka. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku pulang dengan hati yang remuk, mencoba menyusun kalimat apa yang akan kutanyakan pada Wisnu nanti. Namun, saat ia tiba di rumah lewat tengah malam, dengan wajah pura-pura lelah, ia berkata, lembur lagi. Maaf, ya. Aku hanya menatapnya lama. Ia tidak tahu bahwa aku sudah melihat segalanya. Keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mencari alasan untuk melewati depan rumah Bella. Dari luar, rumah itu tampak biasa, bahkan cenderung sepi. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan, kecuali mobil Wisnu yang kemarin kulihat. Tapi tetap saja, bayangan malam itu terus menari di pikiranku. Ada satu hal yang semakin meneguhkan kecurigaanku, aroma parfum yang menempel di jaket Wisnu. Itu aroma yang sama dengan yang sering tercium saat Bella lewat di depan rumah. Bukti kecil, tapi bagi seorang istri, insting jarang sekali salah. Malam-malam berikutnya, aku kembali mengamati. Polanya sama. Wisnu pamit dengan alasan lembur, tapi selalu ada jejak kecil yang membawanya ke arah rumah Bella. Kadang aku melihat lampu menyala lama, kadang kulihat bayangan dua orang dari balik tirai. Aku mulai mencatat semua itu diam-diam. Jam berapa ia pergi, kapan ia pulang, bahkan bungkusan apa yang ia bawa. Aku merasa seperti detektif di rumahku sendiri, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Sampai pada satu titik, aku tidak sanggup lagi menahan perasaan. Suatu malam, ketika Wisnu pulang larut dengan wajah santai, aku mencoba menegurnya. Mas, kenapa belakangan sering banget lembur? Bukannya bulan lalu perusahaan gak terlalu sibuk, tanyaku pelan.
Wisnu terlihat kaget sepersekian detik, lalu tersenyum hambar. Ya, ada proyek baru, Kia. Kamu nggak usah khawatir. Aku menatap matanya dalam-dalam. Rasanya aku melihat kebohongan yang bersembunyi di sana. Tapi aku pura-pura percaya, meski hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, cepat atau lambat, semua topeng itu akan runtuh. Dan ketika saatnya tiba, aku harus siap menghadapi kebenaran, seberapapun menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara api. Aku hidup dengan wajah tenang, tersenyum di depan Ardan, berbicara seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam dada, ada luka yang terus menganga. Luka yang kutahu bersumber dari orang yang paling kupercaya, Wisnu. Aku mencoba beberapa kali membuka percakapan jujur dengannya. Mas, kalau ada apa-apa, cerita aja ke aku. Aku istrimu, aku bisa dengar. Tapi Wisnu hanya mengangguk singkat, lalu mengalihkan topik. Kadang ia pura-pura sibuk memainkan ponselnya, kadang ia malah memilih keluar rumah dengan alasan membeli rokok. Sikapnya membuatku semakin yakin. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Puncaknya, suatu sore ketika aku sedang membersihkan mobil Wisnu di garasi. Aku ingin mengeluarkan mainan Ardan yang tercecer di bawah jok. Saat tanganku meraba-raba, aku menemukan sebuah gelang kecil berwarna emas imitasi. Gelang itu bukan milikku. Aku yakin sekali, aku tidak pernah punya perhiasan semacam itu. Tanganku gemetar saat menggenggamnya. Rasanya seolah dunia berputar. Gelang itu bukan hanya sekadar benda, melainkan bukti. Bukti bahwa ada perempuan lain yang pernah duduk di mobil suamiku. Dan aku tak perlu menebak jauh, aku tahu gelang itu bukan milik orang lain selain Bella. Malamnya, aku memberanikan diri menanyakan soal gelang itu. Mas, aku nemu ini di mobil. Punyaku bukan. Punya siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Wisnu terdiam sesaat, lalu tertawa kaku. Oh, itu? Mungkin ketinggalan teman kantor. Kemarin sempat nebengin. Aku menatap matanya, mencari celah dari kebohongan itu. Tapi ia begitu tenang, seolah sudah menyiapkan jawaban. Rasanya aku ingin melempar gelang itu ke wajahnya, tapi aku menahan diri. Aku tahu, semakin aku memaksa, semakin ia pandai berkelit. Sejak malam itu, sikap Wisnu malah berubah semakin dingin. Ia lebih mudah marah untuk hal-hal kecil. Ardan yang menumpahkan susu, aku yang lupa menaruh kunci, semua jadi bahan ledakan emosi. Padahal dulu, ia bukan pria seperti itu. Aku mulai merasa, amarahnya adalah cara untuk menutupi rasa bersalahnya. Setiap kali aku berusaha mendekat, ia menjauh. Setiap kali aku mencoba meraih tangannya, ia menarik diri. Rumah yang dulu terasa hangat kini hanya ruang kosong penuh kebisuan. Aku mulai sering menangis diam-diam. Di kamar mandi, di dapur, bahkan di sekolah ketika jam istirahat. Aku selalu menutupinya dengan senyum ketika bertemu orang lain. Tapi mataku bengkak, dan beberapa teman guru mulai menanyakan keadaanku. Aku hanya menjawab, kurang tidur. Di tengah semua itu, aku masih mencoba menata hati. Bagian terdalam diriku masih berharap Wisnu kembali seperti dulu. Aku masih mencintainya, meski rasa cinta itu kini bercampur dengan sakit dan marah. Namun setiap kali wajah Bella terlintas, aku tahu, aku sedang membohongi diriku sendiri. Aku bisa merasakan ada emosi yang lebih dari sekadar pertemanan antara Wisnu dan dirinya. Aku bisa merasakannya dalam cara Wisnu melindungi rahasia itu, dalam dinginnya sikapnya padaku, dan dalam gelang kecil yang kini kusimpan diam-diam di laci meja rias. Malam-malamku semakin panjang. Aku sering terjaga hingga lewat tengah malam, menunggu Wisnu pulang. Saat ku dengar pintu depan terbuka, aku hanya bisa menutup mata pura-pura tidur. Bau parfum asing kembali menyeruak. Kali ini aku tidak lagi menangis, hanya hampa. Aku mulai sadar, ini bukan sekadar affair biasa. Ini lebih dalam, lebih berbahaya. Wisnu bukan hanya mengkhianatiku dengan tubuhnya, tapi juga dengan hatinya.
Dan itu jauh lebih menyakitkan. Di titik ini, aku tahu, aku harus mempersiapkan diriku. Luka ini mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, tapi aku tidak bisa terus membiarkan diriku tenggelam. Aku harus menemukan keberanian. Aku hanya belum tahu, keberanian itu akan membawaku pada kebenaran atau pada kehancuran. Aku tidak bisa lagi hanya duduk diam menunggu Wisnu jujur. Semakin lama, semakin jelas bagiku bahwa ia memilih kebohongan sebagai bahasa sehari-harinya. Maka aku memutuskan untuk menempuh jalan lain, menjebaknya. Aku mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, seolah-olah aku istri lugu yang tidak curiga apa-apa. Mas, kemarin lembur sampai jam berapa? Kantor rame nggak? Atau, teman kantor Mas yang cewek namanya siapa aja sih? Pertanyaan sederhana, tapi jawabannya sering kali berbelit-belit. Kadang ia menyebut nama orang yang tidak konsisten dengan cerita sebelumnya. Kadang ia salah menyebut waktu. Aku mencatat semua itu di kepalaku. Suatu malam, aku sengaja menyebut nama Bella. Mas, aku dengar dari Bu Minah, katanya kamu sering nitip barang di rumah Bu Bella. Bener, ya? Wisnu terdiam sepersekian detik, lalu tertawa kecil. Ya ampun, gosip orang kampung tuh. Mas cuma sekali dua kali nitip barang. Lagian Bella itu kan tetangga kita. Masa nitip sebentar aja salah? Aku tersenyum samar, meski hatiku panas. Dari cara matanya menghindari tatapanku, aku tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku menemukan potongan puzzle lain. Saat sedang membereskan kemeja Wisnu, aku melihat sebuah kertas kecil di saku. Tulisannya adalah alamat sebuah kafe kecil di kota, lengkap dengan tanggal. Tanganku gemetar ketika membacanya. Apa gunanya catatan itu, kalau benar ia lembur di kantor? Aku mulai merangkai cerita dalam kepalaku. Apa mungkin Wisnu dan Bella sering bertemu di luar, bukan hanya di rumah? Rasa ingin tahuku semakin besar. Aku mulai mencari tahu tentang masa lalu Bella dari tetangga lain. Dari obrolan itulah aku mendapat kabar mengejutkan. Ternyata Bella bukan orang asing bagi Wisnu. Mereka pernah saling mengenal sejak lama, bahkan sebelum aku menikah dengannya. Aku terdiam lama mendengar itu. Jadi, ini bukan pertemuan kebetulan? Pindahnya Bella ke komplek kami bukan sekadar takdir? Dadaku sesak. Aku merasa seperti sedang hidup dalam skenario yang sudah ditulis jauh-jauh hari tanpa sepengetahuanku. Ketika malam tiba, aku memutuskan untuk menguji Wisnu sekali lagi. Saat ia baru pulang, aku pura-pura santai sambil menyiapkan teh hangat. Mas, tadi aku ketemu orang lama. Dia cerita kalau kamu dulu pernah kenal sama Bella, ya? Kok aku baru tahu? Tanyaku, menatapnya lurus. Wisnu terperangah, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Ah, siapa bilang? Nggak, Kia. Mas baru kenal dia pas dia pindah ke komplek. Jangan dengerin omongan orang. Jawaban itu bagai palu yang mengetuk kepalaku. Ia begitu cepat menyangkal, terlalu cepat untuk dianggap alami. Aku semakin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku duduk di kursi, menggenggam cangkir teh yang tiba-tiba dingin. Hatiku berteriak ingin mengungkapkan semua tuduhan, ingin menunjukkan gelang yang kusimpan, ingin menceritakan bayangan yang kulihat dari jendela rumah Bella. Tapi aku menahan diri. Belum sekarang. Ada rasa aneh menguasai diriku malam itu. Rasa sakit bercampur dengan keberanian. Aku tidak lagi sekadar istri yang menangis di kamar mandi. Aku mulai melihat diriku sebagai seseorang yang harus bertahan, harus cerdik. Semakin dalam aku menggali, semakin jelas kebenaran yang muncul, Wisnu dan Bella bukan sekadar saling kenal baru-baru ini. Mereka sudah memiliki ikatan sejak lama. Entah apa yang mereka rencanakan, tapi aku merasa pernikahanku hanyalah penghalang di antara mereka. Aku menatap wajah Wisnu yang pura-pura sibuk menonton televisi. Dalam hati aku berjanji, jika ia terus menutup-nutupi, aku sendiri yang akan membuka topengnya. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi ruang untuk bersembunyi. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak hanya merasa terluka, aku juga merasa siap.
siap melawan kebohongan yang selama ini menjeratku. Hari itu aku merasa sudah cukup. Cukup dengan kebohongan, cukup dengan air mata, cukup dengan pura-pura tidak tahu. Semua bukti yang kukumpulkan, semua tanda yang kucatat, semua desas-desus yang kuabaikan, akhirnya membentuk satu kesimpulan yang tidak bisa lagi kutolak. Wisnu ada di pelukan Bella. Sore itu, Wisnu pamit lagi dengan alasan yang sama, lembur. Tapi aku tahu arah jalannya. Instingku sudah terlalu tajam untuk dikelabui. Begitu mobilnya melaju, aku menitipkan Ardan ke rumah Ibu Minah. Kali ini aku tidak membawa motor. Aku memilih berjalan kaki agar lebih leluasa mengendap. Rumah Bella tampak terang. Dari kejauhan, aku melihat mobil Wisnu sudah terparkir rapi di garasi kecilnya. Napasku memburu. Jantungku berdentum keras, tapi ada keberanian baru dalam langkahku. Aku sudah siap. Aku berjalan mendekat, lalu berhenti di depan pagar. Suara tawa samar terdengar dari dalam. Tawa yang kukenal betul, tawa Wisnu, tapi kali ini bukan milikku. Tanpa pikir panjang, aku membuka pagar dan mengetuk pintu keras-keras. Bella! Wisnu! Buka pintunya sekarang juga. Suara ketukanku menggema, membuat lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala. Jendela-jendela terbuka, wajah-wajah ingin tahu bermunculan. Aku tidak peduli. Biarlah mereka semua tahu. Pintu terbuka perlahan. Bella berdiri di ambang, mengenakan daster tipis dengan wajah yang dibuat terkejut. Zaskia? Ada apa malam-malam begini? Aku mendorong pintu itu sebelum sempat ia menahannya. Dan di ruang tamu, duduk dengan wajah pucat, Wisnu menatapku. Jadi ini lemburmu, Mas? Suaraku bergetar, tapi keras. Wisnu berdiri, mencoba mendekat. Kia, aku bisa jelasin. Jangan bohong lagi, bentakku. Tetangga mulai berkumpul di depan rumah. Suara bisik-bisik terdengar jelas. Aku bisa melihat Ibu Minah menutup mulutnya, antara kaget dan puas. Bella menaruh tangan di pinggang, mencoba mengendalikan keadaan. Zaskia, tolong jangan bikin ribut. Kamu salah paham. Wisnu cuma mampir sebentar. Dia capek, aku kasih makan malam. Itu aja. Aku menatapnya tajam. Makan malam? Tengah malam? Di rumah janda? Bella tersenyum miring, senyum yang membuat darahku mendidih. Kalau kamu bisa bikin suamimu nyaman di rumah, dia nggak perlu nyari kenyamanan di tempat lain. Kata-kata itu bagai pisau menancap di dadaku. Tapi alih-alih menangis, aku justru merasakan amarahku semakin membara. Dasar pelakor, teriakku, membuat beberapa tetangga menutup mulut kaget. Kamu pikir aku nggak tahu semua kebohongan ini? Aku sudah lihat mobil Wisnu di depan rumahmu berulang kali. Aku lihat sendiri kalian berdua dari jendela. Wisnu mencoba menenangkan, tapi suaranya tenggelam oleh keributan. Kia, tolong jangan di sini. Kita bicara di rumah saja. Aku menoleh tajam ke arahnya. Kenapa? Takut ketahuan semua orang? Kamu lebih memilih membela dia daripada istrimu sendiri. Wisnu terdiam. Diamnya adalah pengakuan. Air mataku jatuh, tapi aku tidak lagi merasa lemah. Malam itu, di depan mata tetangga, aku berdiri menegakkan kepalaku. Baiklah, Mas. Kalau kamu lebih memilih Bella, silakan. Tapi ingat, semua orang di sini jadi saksi bagaimana kamu mempermalukan aku dan Ardan. Aku berbalik, meninggalkan mereka yang terdiam. Suara bisik-bisik semakin ramai, menggema di telingaku. Bella mencoba menutup pintu dengan wajah merah padam, sementara Wisnu hanya berdiri kaku, tak mampu bergerak. Malam itu aku pulang ke rumah dengan hati hancur, tapi juga dengan tekad baru. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi tempat untuk pura-pura. Aku tahu, setelah konfrontasi itu, semuanya akan berubah. Hubunganku dengan Wisnu tidak akan pernah sama lagi.
dan Bella, topengnya akan segera jatuh. Sejak malam konfrontasi itu, hidupku tak lagi sama. Tatapan tetangga berubah, sebagian penuh simpati, sebagian lain penuh rasa ingin tahu. Namun, yang paling terasa adalah perubahan sikap Wisnu. Ia menjadi lebih dingin, lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan semakin jarang menatap mataku. Aku tak lagi mengemis perhatian. Justru aku memilih diam, mengamati, dan menunggu langkah selanjutnya. Dalam hati, aku yakin, kebenaran yang lebih besar belum sepenuhnya terungkap. Bella bukan hanya sekadar perempuan kesepian yang butuh teman. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik sikap manisnya. Keyakinanku terbukti ketika suatu siang aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya lirih, seorang perempuan yang terdengar gugup. "Mbak Zaskia? Saya kerja di kafe tempat Bu Bella sering nongkrong. Saya tahu ini berisiko, tapi saya cuma mau bilang, hati-hati sama dia. Dia bukan orang yang kelihatan polos. Dia sudah lama dekat sama Mas Wisnu, bahkan sebelum pindah ke komplek." Tanganku bergetar. Maksudnya, mereka sudah merencanakan ini. Kurang lebih begitu. Bella sering cerita ke teman-temannya, dia nggak akan tenang sebelum bisa ambil semua yang jadi milik Mbak, suami, bahkan rumah. Katanya dia paling benci sama perempuan yang terlihat sempurna di mata orang lain. Perempuan itu buru-buru menutup telepon sebelum aku bisa bertanya lebih jauh. Tapi kalimatnya sudah cukup membuatku sadar, Bella sengaja pindah ke lingkungan ini, sengaja mendekat, dan sengaja mengoyak kehidupanku. Aku duduk terdiam lama di ruang tamu. Ingatanku melayang pada semua senyum pura-pura Bella, semua keramahan yang ternyata penuh racun. Tidak heran ia begitu percaya diri menantangku di depan tetangga malam itu. Dia memang ingin aku jatuh. Hari berikutnya, aku memberanikan diri datang ke rumah Ibu Minah. Perempuan itu memang cerewet, tapi telinganya selalu menangkap gosip paling cepat. "Bu, saya mau tanya. Waktu dulu Bella pindah ke komplek, apa dia cerita asal-usulnya?" Ibu Minah mengerling, matanya berkilat. "Loh, kamu nggak tahu, Kia? Katanya suaminya dulu kerja bareng Wisnu, tapi meninggal mendadak. Ada yang bilang, sebelum suaminya meninggal, Bella sudah sering jalan sama Wisnu. Cuma ya, orang nggak berani ngomong terang-terangan." Dadaku sesak. Jadi, hubungan mereka bukan sekadar perselingkuhan belakangan ini. Ada sejarah panjang yang sengaja mereka sembunyikan. Malamnya, aku mencoba berbicara dengan Wisnu. "Mas, aku cuma mau tahu satu hal. Kamu sama Bella, udah kenal dari kapan?" Ia terdiam, lalu menghela napas panjang. "Kia, jangan terus tanya begitu. Aku capek." Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu capek menjawab, itu artinya jawabannya memang sesuatu yang mau kamu sembunyikan." "Aku sudah tahu banyak, Mas. Kamu pikir aku nggak bisa gali sendiri?" Wisnu menunduk, wajahnya penuh kegelisahan. Diamnya kali ini adalah jawaban paling jujur. Aku tidak menangis. Aku hanya merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku, runtuh, tapi sekaligus membuka ruang untuk sesuatu yang baru, keberanian. Aku sadar, Bella selama ini memainkan peran sebagai janda manis yang butuh perhatian, padahal kenyataannya dia adalah manipulator ulung. Ia merencanakan semuanya sejak lama, menjadikan Wisnu pion dalam permainan kotornya. Dan aku? Aku yang selama ini hanya bertahan dan menangis, kini merasa harus bangkit. Jika Bella ingin menghancurkan hidupku, maka aku tidak bisa lagi hanya bersembunyi di balik tembok rumah. Aku harus menunjukkan bahwa ia salah memilih lawan. Topeng Bella sudah mulai retak. Yang harus kulakukan sekarang hanyalah memberi dorongan kecil agar semua orang bisa melihat wajah aslinya. Malam itu, aku menatap bayangan diriku di cermin. Wajahku memang lelah, tapi ada cahaya baru di mataku. Aku tahu, perang ini belum selesai. Justru sebentar lagi akan mencapai puncaknya. Aku berbisik pada diriku sendiri, Bella boleh punya rencana, tapi aku juga punya caraku. Dan aku akan pastikan, kali ini akulah yang menang. Hari-hari setelah kebenaran terkuak terasa berat,
tapi sekaligus memberi aku tenaga baru. Aku tidak lagi menjadi istri yang menangis di pojok rumah. Kini aku adalah seorang ibu yang harus melindungi harga diri dan masa depan anakku. Wisnu boleh memilih jalannya, Bella boleh bermain kotor dengan segala topeng manisnya, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku mulai menyusun langkah kecil. Pertama, aku mendatangi bank tempat rekening rumah tangga kami tersimpan. Aku memastikan sebagian besar tabungan dipindahkan ke rekening atas namaku sendiri, tabungan untuk Ardan. Aku tidak mau hasil kerja keras bertahun-tahun lenyap begitu saja jika Wisnu benar-benar memilih Bella. Kedua, aku mulai berbaur dengan tetangga. Bukan untuk bergosip, tapi untuk membuka mata mereka dengan caraku. Aku sering ikut arisan, ikut kerja bakti, bahkan aktif di pengajian. Saat mereka bertanya kenapa aku kelihatan lebih sibuk, aku hanya tersenyum. Saya harus kuat, Bu. Anak saya butuh masa depan. Ucapan itu saja sudah cukup untuk membuat simpati mengalir ke pihakku. Perlahan, aku bisa melihat bagaimana pandangan orang pada Bella berubah. Lalu, puncaknya datang ketika aku menerima undangan arisan di rumah salah satu tetangga. Bella juga hadir dengan daster mahalnya, wajah dibuat percaya diri. Aku tahu inilah waktunya. Obrolan berjalan seperti biasa, sampai salah satu ibu iseng bertanya, "Bella, kok Mas Wisnu sering banget kelihatan di rumahmu? Emang ada urusan apa sih?" Wajah Bella sedikit menegang, tapi ia masih bisa tersenyum. "Ah, gak ada apa-apa. Wisnu itu cuma tetangga baik, sering bantu kalau aku butuh." Saat itulah aku mengambil kesempatan. Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto-foto yang selama ini kusimpan, foto mobil Wisnu terparkir di depan rumahnya larut malam, juga rekaman suara tawa mereka yang kudapat dari catatan kecil di ponselku. Kalau cuma tetangga baik, kataku lantang, kenapa harus sembunyi-sembunyi malam-malam? Kenapa harus bohong pada istri sendiri dengan alasan lembur? Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada Bella. Ia pucat, berusaha menahan senyum palsu, tapi kali ini tak berhasil. Beberapa ibu mulai berbisik, bahkan ada yang menggeleng kecewa. Bella mencoba melawan. "Kamu tega banget, Zaskia. Semua masalah rumah tangga kan harusnya diselesaikan di dalam, bukan diumbar begini." Aku menatapnya tanpa gentar. "Masalah rumah tangga? Kamu yang masuk ke rumah tanggaku, kamu yang merusak keluarga orang lain. Kalau aku diam, berarti aku membiarkanmu menang. Dan aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." Wajah Bella merah padam. Ia berdiri terburu-buru, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah terburu-buru. Suara sandal jepitnya bergema keras di lantai, menandai betapa ia kehilangan kendali. Sejak hari itu, topeng Bella benar-benar runtuh. Tetangga mulai menjauh darinya, tidak ada lagi yang menyapanya dengan ramah. Bisik-bisik soal dirinya semakin kencang, bukan lagi membela, melainkan mencibir. Sementara Wisnu, ia pulang dengan wajah penuh penyesalan, mencoba meminta maaf. "Kia, aku salah. Aku hilaf. Aku janji mau berubah." Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang tapi tegas. "Mas, luka yang kamu buat terlalu dalam. Aku sudah cukup lama menahan diri. Mulai sekarang, aku tidak hidup untuk mempertahankanmu lagi. Aku hidup untuk diriku sendiri dan Ardan." Wisnu terdiam. Tidak ada pembelaan yang bisa ia ucapkan. Aku melihat jelas, di balik matanya, ketakutan kehilangan sesuatu yang dulu ia anggap miliknya selamanya. Dan disitulah kemenangan sejati terasa. Bukan hanya karena Bella hancur di mata tetangga, bukan hanya karena Wisnu menyesali perbuatannya, tapi karena aku berhasil menemukan diriku sendiri, kuat, berani, dan tak lagi terikat oleh kebohongan. Aku berdiri di depan rumah sore itu, melihat Ardan bermain dengan tawa lepas. Angin sore berhembus, membawa rasa lega. Hidupku memang berubah, tapi aku tidak menyesal. Dari semua rasa sakit, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kusangka ada dalam diriku. Aku berbisik pada diri sendiri, dengan senyum kecil di bibirku.
Permainan sudah berakhir, Bella. Dan pemenangnya adalah aku.